Pedikan babat Tanah Jawi, kisah tentang pemberontakan Trunajaya. Episode kelima. Pasukan Trunajaya terus meraih kemenangan. Sementara itu perjalanan pasukan Mataram di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom telah sampai di Masaher. Pasukan Madura telah menunggu kedatangan mereka di Gadog. Sebentar kemudian kedua pasukan sudah bertemu dan berhadap-hadapan. Pasukan Madura bersorak-sorai tanpa terlihat sedikit pun merasa gentar. Para prajurit seperti singa lapar berebut mangsa. Mereka telah mengayun lembing, bersiap menerjang. Para komandan pasukan Madura adalah Mangkuyuda, Dandang Wacono, dan Wongso Prono. Sedang komandan pasukan Makassar adalah Daeng Marewa dan Daeng Maginci. Prajurit Mataram sudah bersiap menembak dengan senapan. Setelah aba-aba perang berbunyi, pasukan Mataram memberondong musuh dengan tembakan. Suasana medan perang menjadi gelap oleh asap mesiu yang meledak. Sementara peluru melesat laksana hujan dari langit. Tetapi dari barisan Madura dan Makassar, sorak-sorai tetap membahana. Mereka tidak takut dan segera maju ke depan. Ada yang memutar-mutar pedang, ada yang memelintir kumisnya yang besarnya sekepalan tangan, ada yang memutar-mutar tombak. Lagak mereka panas hati, ingin segera mengamuk. Tembakan pasukan Mataram tak berhenti. Pasukan Madura dan Makassar menerjang dengan berani. Tanpa takut mereka mengamuk seperti banteng terluka. Sepak terjang para prajurit Makassar dan Madura membuat prajurit Mataram ciut. Sudah kehendak Tuhan. Kali ini mental mereka jatuh. Keberanian mereka hilang seketika. Ribuan prajurit Mataram seolah tak berdaya menahan amukan gabungan pasukan Madura dan Makassar. Rusaknya barisan Mataram memaksa para komandan turun gelanggang lebih awal. Pangeran Purbaya mencambuk kudanya, maju ke tengah medan perang. Ki Ngabei Wirajaya mengikuti, juga Panji Wirabumi dan Ronggo Sidayu. Keduanya mengamuk mencari mati. Tumenggung Raja Menggolo dan Arya Pamot bersamaan menerjang. Pangeran Blitar tak ketinggalan. Pasukan Makassar menyambut turunnya para komandan Mataram. Kraeng Galengsong sendiri yang maju menghadapi. Raden Trunajaya juga ikut turun gelanggang memimpin pasukan Madura. Semangat pasukan Madura berkobar karena tuan mereka ikut bertempur. Sudah kehendak Tuhan. Pasukan Madura kuat dan tangguh. Pasukan Mataram yang terus-menerus mendapat tekanan akhirnya terdesak. Banyak prajurit Mataram tewas, membuat mental sisa prajurit semakin jatuh. Ngabei Wirajaya telah terluka, sedangkan pasukannya banyak yang tewas. Lukanya yang cukup parah membuatnya duduk terjatuh dengan darah terus mengucur. Tak lama kemudian Ngabei Wirajaya pingsan. Prajuritnya berusaha menolong dengan membawanya mundur, tetapi nyawanya tak terselamatkan. Berturut-turut para komandan prajurit Mataram tewas. Panji Wirabumi tewas di medan perang. Kyai Ronggo Sidayu juga gugur. Para prajurit semakin putus asa. Banyak yang lari dari medan perang. Pangeran Purbaya telah ditinggalkan prajuritnya. Satu persatu pengikutnya tewas. Pangeran berpikir, apakah ini sudah takdir pasukan Mataram akan mendapat celaka? Selama ikut berperang, baru kali ini Pangeran Purbaya melihat semangat tempur prajurit Mataram melempem. Para perwira yang gagah berani seketika berhati ciut mirip perempuan. Bagaimana aku akan mundur? Sebagai orang tua yang diteladani dan disembah-sembah, rasanya kurang patut. Lebih baik mati di medan perang. Orang sudah tua seperti diriku, pantasnya memberi teladan pengabdian kepada raja.
Kalau memang pasukan Mataram akan kalah, lebih baik aku tidak melihat, pikir Pangeran Puruboyo. Dengan tekad hendak mati di medan perang, Pangeran Puruboyo tak bergeser ketika musuh menerjang. Dengan sisa kekuatan, Pangeran mengamuk seperti banteng terluka. Orang Madura yang diterjang bubar berlarian. Andai masih muda, tentu sepak terjangnya merontokkan lawan. Sedang ketika sudah sepuh, masih sanggup membuat musuh porak-poranda. Pasukan Madura mengepung Pangeran Puruboyo. Kuda sang pangeran telah mati. Dengan berjalan darat, Pangeran Puruboyo meneruskan mengamuk. Pasukan Madura mengepung dan menyerang dengan senjata lembing dan tombak. Walau sekuat apapun, kalau dikeroyok pasti kehabisan tenaga. Meski tak mempan senjata tajam, tubuh Pangeran Puruboyo telah remuk di dalam. Kehabisan napas, Pangeran Puruboyo terduduk dan pingsan. Pangeran Blitar yang melihat sang kakak terjatuh, segera menolong. Prajurit Sampang yang mengepung Pangeran Puruboyo diterjang dengan berani. Tubuh Pangeran Puruboyo dapat direbut, tetapi keadaannya sudah lemas. Pangeran Puruboyo tidak lama kemudian gugur. Para prajurit Mataram menangisi gugurnya panglima andalan mereka. Setelah dipulasara dan diberi peti, jenazah Pangeran Puruboyo dikirim ke Mataram. Peristiwa gugurnya Pangeran Puruboyo ditandai dengan sengkalan tahun, terus ngamuk Kapinrang Janmo, melambangkan angka tahun 1559 Jawa, atau bertepatan 1676 Masehi. Setelah gugurnya Pangeran Puruboyo, pasukan Mataram tak mampu bangkit lagi. Pangeran Adipati memilih mundur kembali ke Mataram. Pangeran membawa sisa-sisa pasukan Mataram pulang melalui Jepara. Di Jepara pasukan berhenti semalam. Lalu paginya segera meneruskan perjalanan. Sementara itu pasukan Makassar pimpinan Daeng Marewa terus mengejar larinya pasukan Mataram. Bersama pasukan Madura, pimpinan Mangguyudo, mereka menyisir pantai utara. Di sepanjang jalan mereka menjarah dan membunuh para lelaki dan mengambil para wanita. Mereka sudah sampai di Yuwono dan menjarah seisi kota. Kemudian bergerak lagi ke Pati. Orang Pati tak mampu melawan. Semua tewas atau lari. Pasukan Madura dan Makassar terus bergerak menuju Warung, Grobogan, dan Demak. Di Demak, pasukan Madura dan Makassar mendapat batu sandungan. Orang Demak melawan dengan gigih. Dengan gelar Emprit Nebo, pasukan Demak menahan serangan pasukan Madura. Senjata pasukan Demak kuat sehingga mampu menghujani peluru pasukan Madura. Banyak prajurit Sampang yang tewas. Mereka lalu memilih mundur. Di Jepara, pasukan Madura juga mendapat perlawanan sengit. Ki Wongsodipo membawa pasukan Kumpeni 2 brigade berputar-putar di dalam kota. Pasukan Madura sudah mengepung, tetapi Jepara melawan dengan berani. Di situ berkumpul para punggawa Mataram dan beberapa komandan Kumpeni. Ada Kiai Jogopati, Wongso Menggolo, Wongso Prono, Wiropati, Wimorekso, dan Wiromantri. Mereka bertekad perang habis-habisan. Dari pihak Kumpeni ada Mayor Ebron dan Kapten Belem. Mereka juga sudah menyiapkan serdadu Kumpeni di alun-alun. Para komandan sepakat melawan musuh di dalam kota. Pasukan Madura dan Makassar merangsek ke dalam kota bersama pasukan pesisir dan mancanegara. Tak lama kemudian pecah pertempuran hebat di alun-alun. Kumpeni mengerahkan meriam dan kalantaka. Pasukan Madura dan Makassar terus merangsek seakan tanpa takut. Ngabei Wongsodipo dan anak-anaknya telah turun ke medan perang. Tembakan senapan dan meriam terus menggempur pasukan Madura.
Hujan peluru tak henti-henti. Pasukan Madura dan Makassar banyak yang tewas. Tak kuat menahan gempuran meriam dan tembakan senapan, pasukan Madura mundur keluar kota. 40 mayat orang Madura ditinggalkan ketika mereka keluar dari alun-alun. Mereka kemudian bermarkas di Jagatamu. Ngabei Wongsodipo kemudian mengumpulkan para komandan perang. Berkata Wongsodipo, "Bagaimana sekarang? Musuh berada di Jogotamu. Bagaimana caranya agar mereka pergi? Kalau mereka masih di sini, tak urung kembali masuk dan merusak kota." Berkata Ngabei Wongsoprono, "Sebaiknya kita mencari posisi yang tepat untuk menembakkan meriam ke Jagatamu. Gunung Donorojo adalah tempat yang tepat." Ki Wongsodipo setuju. Lalu mereka naik ke Gunung Donorojo dengan membawa senjata yang besar-besar. Mantri Sorogeni Mataram mengawasi penempatan meriam Ki Gulu, Ki Singoludro, dan Ki Guntur Geni. Setelah posisi dan arahnya tepat, meriam diisi dengan mesiu dan peluru. Sebuah meriam besar bernama Ki Kumborawi dipilih untuk ditembakkan pertama kali. Ketika Ki Kumborawi meletus, Gunung Donorojo seolah meledak. Peluru melesat jatuh di markas Jogotamu. Seketika prajurit Madura dan Makassar geger berlarian. Hujan peluru segera menyusul. Markas Jogotamu porak-poranda. Pasukan Madura dan Makassar banyak yang tewas. Tak perlu waktu lama untuk mengusir orang Madura dan Makassar. Mereka tak sempat menyelamatkan barang bawaan. Sisa pasukan Madura lari ke Kudus dan terus ke timur. Ngabei Wongsodipo lega karena musuh sudah pergi. Para putra hendak melapor ke Mataram kalau Jepara baru saja diinjak musuh tetapi berhasil diusir. 40 kuping prajurit Madura yang tewas dipotong dan dibawa ke Mataram sebagai bukti.